Hai teman-teman, pada mata kuliah struktur baja kali ini kita akan mempelajari sambungan baja. Namun, sebelum masuk ke materi, mari kita simak kasus berikut ini. Pada suatu hari, Antoni dan teman-temannya ditunjuk Pak Kepala Desa merencanakan pembangunan gedung pertemuan desa menggunakan konstruksi baja. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Antoni dan teman-temannya dalam merencanakan konstruksi baja. Yang pertama, survei lokasi. Yang kedua, perencanaan desain, pemilihan batang baja, dan pemilihan alat sambung. Yang ketiga, analisis struktur. Dan yang keempat, perhitungan RAB. Antoni sendiri mendapat tugas spesifik berupa perencanaan struktural, termasuk memilih alat sambung yang akan digunakan. Kira-kira sambungan baja apa saja yang bisa Antoni gunakan? Mari ikut Antoni mempelajari sambungan baja. Dengan melihat video ini, diharapkan kita mampu mengetahui jenis-jenis sambungan baja serta kelebihan dan kekurangannya. Sambungan baja merupakan hasil penyatuan dua bagian atau lebih bahan baja sehingga membentuk suatu komponen atau rangka baja. Apa sih fungsi dari sambungan baja? Fungsi sambungan baja yang pertama yaitu menyatukan batang baja menjadi kesatuan konstruksi secara utuh. Yang kedua, sebagai alat bantu penyetelan konstruksi baja pada saat di lokasi pemasangan. Yang ketiga, untuk memudahkan pergantian apabila terjadi kerusakan pada bagian tertentu. Dan yang terakhir, celah kecil sambungan dapat digunakan sebagai tempat cadangan muai susut baja akibat perubahan suhu. Berikut ini merupakan syarat-syarat dalam pemasangan penyambungan baja. Sambungan baja harus ekonomis, kuat, dan aman. Pembuatan sambungan dilakukan serapih mungkin agar estetis. Sambungan yang dibuat tidak menyulitkan pekerja dalam pembuatan maupun penyambungannya. Dan yang terakhir, harus direncanakan dalam satu alat sambung dalam satu bagian sambungan agar kekakuannya sama. Berikutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis sambungan baja. Secara garis besar, ada 3 jenis sambungan untuk struktur baja. Di antaranya, sambungan paku keling, sambungan baut, dan sambungan las. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sambungan paku keling pada struktur baja? Paku keling ini biasanya berbahan baja, kuningan, aluminium, dan tembaga, tergantung jenis sambungan atau beban yang diterima oleh sambungan. Sambungan berikutnya yaitu sambungan baut. Baut merupakan sebuah alat sambung yang memiliki bagian kepala yang biasanya berpenampang segi 6 dan berbadan silinder berulir. Pemasangan sambungan baut memerlukan jumlah tenaga yang lebih sedikit. Selain itu, kemampuan menerima gayanya pun lebih besar dan secara keseluruhan dapat menghemat biaya konstruksi sambungan. Salah satu kekurangan sambungan baut yaitu celah dan lubang baut dapat membuat sambungan perlu dilakukan pengecekan berkala karena berpotensi longgar. Berikutnya yaitu sambungan las. Proses pengelasan merupakan proses penyambungan dua batang logam dengan pemanasan sampai keadaan plastis atau cair dengan atau tanpa tekanan. Kelebihan utama sambungan las yaitu sambungan relatif lebih rapih dan waktu pengerjaannya lebih cepat. Tetapi, konstruksi dengan sambungan las ini tidak dapat dibongkar pasang. Teman-teman, setelah mengetahui jenis-jenis sambungan pada konstruksi baja,
mari kita berkenalan lebih lanjut dengan sambungan paku keling. Alat sambung paku keling menjadi primadona sebelum teknologi banyak berkembang. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak bermunculan alat sambung lain seperti baut dan las yang lebih ekonomis. Sambungan paku keling dikatakan tidak ekonomis dan efisien dikarenakan pengaplikasian paku keling yang tidak mudah dan biayanya lebih mahal dibandingkan dengan baut dan las. Ada beberapa jenis paku keling berdasarkan bentuknya. Yang pertama, paku keling kepala utuh. Jenis ini memiliki kepala cembung di bagian atas dan rata di bagian pangkalnya. Yang kedua, paku keling kepala setengah terbenam. Jenis ini memiliki kepala cembung di bagian atasnya dan pangkal yang mengerucut terpancung. Dan yang ketiga adalah paku keling kepala terbenam. Paku keling ini memiliki kepala berbentuk datar di atasnya dan membentuk kerucut terpancung di bagian bawahnya. Teman-teman, pernahkah kalian melihat cara pemasangan sambungan paku keling pada struktur baja? Pemasangan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu pemasangan dalam keadaan panas. Caranya yang pertama yaitu membuat lubang pada bagian yang akan disambung, kemudian memanaskan paku keling hingga mencapai 980 derajat Celcius sampai berwarna merah atau oranye. Langkah selanjutnya memasang paku keling yang telah dipanasi ke dalam lubang. Kemudian tekan kepala paku keling sambil mendesak ujung paku keling. Pada tahap ini bagian paku yang terdesak akan mengisi celah lubang sambungan. Cara yang kedua yaitu pemasangan paku keling dalam keadaan dingin. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat lubang pada bagian yang ingin disambung, kemudian memasukkan paku keling ke dalam lubang tersebut dan menekan kepala paku keling dengan mesin pres. Nah, setelah melihat video ini, kira-kira sambungan apa yang cocok digunakan untuk gedung pertemuan Desa Antoni?